Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi akuntansi dengan mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ide yang kami buat, yaitu kapal pemberi makan ikan. Di sini langsung saja masuk ke slide yaitu latar belakang bisnis. Budidaya ikan merupakan jenis usaha budidaya yang semakin berkembang. Budidaya ikan berkembang pesat dikarenakan teknologi budidaya yang relatif mudah dikuasai oleh masyarakat. Pemasarannya relatif mudah dan modal usaha yang dibutuhkan relatif rendah, serta dapat dibudidaya di lahan sempit. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek sosial. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada sumber daya manusia atau SDM. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi yaitu mudahnya kita untuk mengakses berbagai informasi di seluruh dunia melalui media sosial. Kapal otok-otok merupakan mainan tradisional Indonesia yang berupa miniatur kapal yang terbuat dari kaleng atau seng. Mainan ini sempat menjadi primadona dan disukai oleh anak-anak pada era tahun 90-an. Fungsi awal kapal mainan ini adalah untuk sekedar permainan anak kecil. Akan tetapi, kita akan mengubah kapal mainan tersebut ke arah yang lebih canggih lagi dengan memanfaatkan media sosial, salah satunya yaitu YouTube. Kami mendapatkan ide untuk membuat alat yang memudahkan para peternak ikan. Maka dari itu, dengan kecanggihan teknologi saat ini, kita akan mengubah kapal ini menjadi kapal yang bermanfaat untuk orang banyak. Yaitu, kapal ini akan kita ubah menjadi kapal pemberi makan ikan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya ya guys. Slide selanjutnya, sumber ide. Sumber ide. Sumber ide kita mendapatkan dari 3 metode, yaitu niteni, niroke, nambahi. Oke, ke metode yang pertama, niteni. Niteni dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan sebagai mengamati. Pada saat ini, banyak sekali orang yang bekerja sebagai peternak atau pembudidaya ikan dikarenakan pekerjaan tersebut mudah dan tidak terlalu membutuhkan keahlian khusus. Akan tetapi, di era yang milenial ini, petani-petani tambak masih ketinggalan iptek atau bisa juga disebut sebagai gaptek, di mana pada saat memberi makan ikan-ikan di tambak masih menggunakan cara yang manual, yaitu dengan cara melempar pelet ikan ke kolam. Dari kejadian tersebut, muncullah ide kita untuk membuat alat atau teknologi yang memudahkan para petani tambak ikan
untuk memberi makanan pada tambaknya tersebut. Ide ini kita dapat dari beberapa referensi yang kita dapat dari media sosial, salah satunya yaitu YouTube. Nah, link-linknya nanti kita bakal cantumin di deskripsi. Lanjut ke metode yang kedua, yaitu Niroke. Niroke dalam bahasa Indonesia diterjemah yaitu mengikuti atau meniru. Nah, dari ide-ide yang dibuat dari link tersebut, bahwasanya kita ketahui jika kapal-kapalan yang dibuat dapat difungsikan untuk permainan anak-anak. Namun, kita ingin mengembangkan inovasi baru bahwa kapal-kapalan juga dapat digunakan untuk membantu para peternak ikan di tambak untuk memberi makanan ikan tidak secara manual. Dan metode yang ketiga yaitu menambahi. Atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan menambahkan. Nah, fungsi awal kapalan ini adalah untuk sekedar permainan anak-anak kecil. Akan tetapi, kita akan mengubah fungsi tersebut ke arah yang lebih canggih lagi, di mana kita akan mengubah kapal mainan tersebut menjadi kapal pemberi makan ikan. Cara kerjanya yaitu menggunakan dinamo, di mana dinamo tersebut kita sambungkan ke baterai. Akan tetapi baterai tersebut akan kita tutup menggunakan sesuatu agar tidak basah terkena air. Keunggulan kapal tersebut yaitu memudahkan pekerja petani saat memberi makan ikan. Nah, oke, lanjut ke slide selanjutnya. Yaitu peluang bisnis. Peluang bisnis. Peluang usaha baru di tahun 2020 adalah berbisnis dengan memanfaatkan teknologi atau menginovasikan teknologi. Contohnya nih, kapal mainan yang diubah menjadi teknologi canggih seperti kapal memberi makan ikan ini. Ide bisnis ini hanya membutuhkan kekreatifan kita dalam mengotak-atik teknologi tersebut. Tentunya bisnis ini akan laku besar di pasar karena teknologi ini sebelumnya belum ada di toko-toko manapun. Tren bisnis ini cukup menjanjikan untuk masa depan. Pasalnya, orang-orang sekarang maunya instan atau tidak manual dalam melakukan berbagai kegiatan. Teknologi ini juga tidak kalah saing dengan teknologi-teknologi milik negara maju. Peluang bisnis ini sangat besar karena kita hanya bermodalkan alat-alat bekas atau mainan anak kecil yang diubah menjadi teknologi canggih. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu keunikan ide bisnis kita. Oke, keunikan ide bisnis. Keunikan bisnis ini terletak pada modal atau bahan yang digunakan. Bisnis ini hanya bermodalkan sedikit uang dikarenakan kita hanya memanfaatkan barang-barang mainan anak kecil seperti dinamo, gabus ikan yang putih, atau baterai. Nah, kenapa sih keunikannya ini lebih ke modal? Ya karena menurut saya produk kami ini hanya bisa dibuat menggunakan bahan-bahan bekas gitu. Kita bisa mendaur ulang bahan-bahan bekas seperti styrofoam. Sedangkan kalian tahu sendiri, permasalahan di Indonesia itu kan adalah sampah, dan kalian juga tahu styrofoam itu susah memuainya. Nah, jadi kami ingin mengembangkan dari barang-barang bekas seperti styrofoam tersebut dan dinamo dari
mainan mobil-mobilan anak-anak yang mungkin sudah tidak terpakai. Itu keunikannya, kita tuh lebih ke modal kita tuh hanya mengeluarkan sedikit gitu, tapi memiliki manfaat yang besar. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Kelima, yaitu kelayakan output bisnis. Kelayakan output bisnis. Tentunya, bisnis ini sangat layak untuk diproduksi karena teknologi ini sebelumnya belum ada di toko-toko manapun. Dan bisnis ini cukup menjanjikan untuk masa depan. Pasalnya, orang-orang sekarang maunya instan atau tidak manual dalam melakukan berbagai kegiatan. Selain itu, teknologi ini dapat memudahkan pekerjaan nelayan saat memberi makanan ikannya. Nah, sama aku juga mau menambah ini. Produk kita ini tuh target pasarnya itu mungkin ke arah nelayan gitu loh. Karena menurut kami produk ini dapat memperkecil kerugian seorang nelayan atau seorang petani atau pemilik kolam ikan atau pemilik pembisnis dalam mengelola ikan-ikan. Karena menurut kami seperti ini, jika seseorang itu menggunakan metode tebar pakan, mungkin ada beberapa ikan yang tidak mendapatkan jatah pakan. Karena kemungkinan kebanyakan orang menggunakan metode tebar pakan tuh hanya menyebarkan di satu tempat dan tidak merata. Nah, produk kami ini bisa menebarkan makanan secara merata. Jadi menurut kami memperkecil yang namanya kerugian ataunya membuat yang mungkin menggunakan metode tebar pakan itu bisa membuat ikan-ikan itu mati karena kekurangan pakan ataupun tidak mendapatkan jatah pakan. Sedangkan jika menggunakan produk kami, kemungkinan akan lebih merata dalam penyebaran makanan ikan tersebut. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Yang keenam, kelayakan finansial. Nah, untuk membuat satu kapal, kami membutuhkan dana sebesar 23.000 dengan rincian biaya sebagai berikut. Styrofoam, kenapa kami mengosongkan? Kan kami tadi di slide selanjutnya, sebelumnya sudah memberitahu kami menggunakan bahan bekas. Kami menggunakan styrofoam bahan bekas. Dan dinamo waktu aku cek di online shop dengan harga 10.000. Dan kami membutuhkan dinamo itu sebanyak 2. Jadi harganya di total menjadi 20.000. Dan kami juga membutuhkan lem. Lem berguna untuk melekatkan antara styrofoam dengan styrofoam, antara styrofoam dengan dinamo. Dengan harga lem tersebut yaitu 3.000. Jadi jumlah dana yang kami butuhkan yaitu sebesar 23.000. Dan itulah presentasi dari kelompok kami yang diwakilkan oleh saya. Thank you udah mau nonton presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.